Selamat malam Jebret Tim, apa kabar semuanya? Yang pasti yang masih di kampung halaman, nikmatin aja, puas-puasin karena cutinya diperpanjang sampai bulan Mei biar nggak macet karena katanya masih ada 800 ribuan kendaraan yang belum balik ke Jabodetabek. Tapi kalau yang mungkin masih di daerah-daerah ya puas-puasin aja karena sekarang waktunya kalian bersilaturahmi sambil healing sejenak sambil nunggu ke aktivitas nanti normal lagi, macet-macetan lagi, hektik lagi dengan kerjaan masing-masing. Dan malam ini kita bareng sama Rizal dan juga ada Coach Jasin yang comeback di sini yang juga Comeback, pastinya emang gua kemana? kan udah lama nggak siaran seminggu. Ya kan, gue udah siaran 2 kali kok di sini. Yang menikmati jalanan kosong di Jakarta karena kita di Jakarta aja nggak mudik, jadi juga menikmati jalanan lengang dan kita tetap nonton bola juga karena tadi malam ada yang kalah ternyata tim jagoan dari La Liga yang juaranya dibantai sama Girona sama satu orang doang ternyata dibantai sama satu orang namanya Valentin Castellanos. Ini menarik banget. Satu orang bisa nyetak 4 gol ke gawang Madrid yang bahkan back-backnya back-back kelas dunia, bukan back kacangan gitu ya. Lo melihat apakah ini sebuah kejutan untuk Madrid karena mengingat dia musim ini di Liga juga berapa kali kalah. Tapi kan ini 4 gol satu orang, berarti ada masalah dengan defense dia sebenarnya. Sebenarnya masalah banget sih, jelas menurut gue masalah ya. Tapi gue describe pertandingan tadi pagi itu sebagai match di mana Madrid ibaratnya resignation atau pengunduran diri dari gelar La Liga. Kayaknya udah jelas banget mereka nggak ada urgensi buat ngejar di sana. Dan kepikiran juga gap poinnya udah terlalu jauh. Menurut gua kalau mereka fokus yang ngejar nih menang tadi pagi, itu bakal sia-sia lah ngejar buntut Barcelona. Tapi kalau dari matchnya, gua lihat emang di awal sebenarnya startnya Madrid oke banget sebenarnya. Sampai menit ke-5 mungkin Madrid bisa dapat peluang untuk cetak gol. Madrid bisa kelihatannya nggak ada masalah. Tapi setelah itu kelihatannya Girona kayak mengeksploitasi kayak ada lubang yang bisa diincar dari skuad Real Madrid ini. Terbukti dari gol-gol yang diciptakan sama Castellanos pun juga golnya yang sebenarnya expected goalsnya itu nggak seharusnya terjadi gitu kalau berdasarkan data juga. Karena itu gol-golnya sangat simpel, yang sangat-sangat bisa dihindarin. Pemain Girona cuma kirim bola ke atas, cuma kirim bola ke area Madrid. Dan backnya nggak ketolong tuh. Tapi menurut gue yang gue soroti adalah penyebab utama kekalahan Madrid justru bukan kehadiran Benzema. Tapi gue bilang sebelum lebaran kemarin, gue bilang at least salah satu di antara Tchouaméni atau Camavinga tuh harus starting di Real Madrid. Karena kalau nggak ada mereka, intensitas level Madrid ini sangat-sangat drop. Dan itu terbukti dari pertandingan tadi pagi. Gimana Coach? Rotasi Madrid bermasalah, nggak setuju? Gue nggak setuju sama sekali. Justru di sini kembali kelihatan Benzema itu punya peran penting. Sangat penting. Vini itu kayak ayam tanpa kepala tanpa Benzema. Nggak ada partnernya. Lu kebobolan 4 gol, lu cetak 5 gol, you still win the game. Teori. Seharusnya. The problem mereka cuma cetak 2 gol. Iya. Iya kan? Lebih banyak peluang, selalu lebih banyak. Pegang bola, pasti pegang bola. Modric sama Kroos main loh. Iya. Oke? Mungkin orang bisa bilang kipernya bukan Courtois. Oke, gue masih bisa terima. Intinya adalah lu hanya kehilangan 2 pemain. Lu masih inget 2 tahun lalu waktu Barca ngebantai Madrid, 4-0. nggak ada Benzema juga. Artinya apa? Ini kembali apa yang gue bilang terbukti. Ancelotti ini pelatih katrok. Ngerti nggak? Jadi peran Benzema itu sangat di underestimate. Dia itu menggerakkan semuanya di depan. Selalu hadir untuk nggak selalu cetak gol, tapi selalu hadir untuk bikin yang gue jelaskan. Involvement dia, kombinasi 3 orang, 4 orang, 3 orang. Dan pada saat ada Benzema, bebannya itu ke Benzema. Lawan ngelihat Benzema. Sekarang Rodrigo, ya elah Rodrigo, ngerti nggak? Nah ini dan untuk gue sih kembali kelihatan ya satu pemain nggak main kasarnya begitu, lu masih punya 10 pemain. Oke, 9 pemain kiper nggak dihitung lah, ngerti nggak? Harusnya Ancelotti kalau pinter tetap bisa kelola ini tim. Terus juga kan kalau kita ngomongin soal nggak adanya Benzema, dia kan pemain depan. Tapi masalah kayak expose banget di Real Madrid tadi malam, justru lini belakang. Ini jadi masalah maka dari serius. itu Madrid seringkali kebobolan banyak. Barca itu baru kebobolan 9 kalau nggak salah. Iya, defense paling Madrid kuat udah 25-an, banyak, ngerti nggak? Tapi kekuatan Madrid itu bukan di belakang memang, di depan. Tapi gue ngeliat juga nggak hadirnya Camavinga atau Tchouaméni, itu pemain muda yang ngasih intensitas berlebih. Gue nggak ngelihat itu, karena kalau lu lihat di awal Tchouaméni main. Habis itu dicadangin. Cedera dia, sering cedera. Iya. Camavinga pertama dicadangin. Habis itu akhirnya ini main. Lu masih punya Valverde, masih punya Ceballos yang sering main juga. Dan di tengah itu ada Kroos, Modric loh. Seharusnya mereka bisa diandalkan iya, juga. Harusnya bisa diandalkan, tapi kembali lagi
tambah tua, tambah berkurang. Modric musim ini itu jelek mainnya. Dalam arti nggak konsisten. Nggak konsisten, ya. Begitupun juga Kroos. Tapi ini udah berkali-kali Udah gue tua bilang, mereka. lu nggak bisa ngandelin Tchouaméni sama Camavinga. Ya. Ngerti nggak? beban Nggak bisa. Pemain muda nggak seharusnya dikasih beban berlebih seharusnya. Iya. Maka dari itu kan gue bilang dan gue ulang lagi siapa yang gue bilang tahun lalu, mereka kehilangan gap pemain yang sudah matang di usia 26, 27, 28. Iya. Sekarang belinya terlalu banyak pemain muda. Ngerti nggak? Yang kembali lagi pemain hebat, panjang. tapi nggak bisa bebannya dikasih ke mereka. Dan musim ini lebih kerasa. Tahun depan mereka akan lebih tua lagi. Enggak ya. Harusnya udah bisa diisi sama Camavinga sama Tchouaméni dong, tapi dengan hadirnya Di atas kertas iya, gue nggak yakin. Nggak, tapi gue melihat kalau ini dibilang karena apa regenerasi yang kurang bagus dan juga lini depan yang nggak nyetak gol cukup banyak, kebobolan 4 gol kan kebobolan yang menurut gue buat Madrid unacceptable Iya. kan. Dan ini berapa kali terkejadian. Musim lalu pun Liga Champions kita tahu dia lawan Chelsea juga kebobolan banyak, lawan Iya. City kebobolan Iya. banyak. Iya. Berarti defense Madrid sekarang memang ada masalah dong. Koordinasinya nggak sekuat itu. Enggak, dong. nggak konsisten. Tapi harus dikatakan kipernya itu bukan Courtois kemarin. Iya, itu paham Jadi sih. itu belum ngaruh. Cuman gini ya, orang itu kan cuma ngelihat oh ini satu pemain ya. Lu lihat pelatih lu, yang gue kritik di situ pelatihnya. Karena? Dan itu udah harusnya dengan 10 pemain bagus dia tetap bisa tanpa kehadiran Benzema. Waktu lawan Barca dibantai dia pasang Modric ke depan. Ya keteteran lah. Iya. Itu dia ngakuin kan, dia salah di situ kan. Dia ngakuin. Sekarang nggak ada Benzema keteteran lagi. Rodrigo. Ngerti nggak? Tapi kalau soal Ancelotti, coach, itu kan lawan yang kebantai itu fine. Ancelotti ngakuin dia Lawan salah. Barcelona, Tapi ya? dia respon dia setelah pertemuan dengan Barcelona Ada. ke depannya, justru dia ngakuin perubahan yang luar biasa. Karena Jadi dia Benzema pelatih. main. Tapi kan role-nya juga waktu itu sangat-sangat luar Karena biasa. Benzema main. Sekali Pembeda. lagi orang meremehkan peran Benzema. Ya tapi poin yang gue dapat dari match tadi pagi adalah nggak seharusnya tim seperti Madrid kehilangan satu pemain seperti Benzema Betul. level dropnya sejauh ini. Betul. Tapi Betul. positifnya adalah ya at least sekarang kita bisa tahu Madrid udah nggak ngejar La Liga dan gue rasa mereka bisa fokus ke tempat lain karena masih punya peluang yang lebih besar di tempat lain. Madrid sebelum match kemarin Emang udah Ada peluang sebenarnya. mereka melihat bahwa Barcelona kehilangan dua match Iya. dari berapa belas poin tinggal 11 Ya. poin. Ya. Oke. Mereka itu tetap mau ngejar. Ya. Bohong besar kalau enggak. Cuman prioritas karena jadwal padat ketemu Ya. City dan kalau dirotasi gue paham-paham aja karena yang dirotasi kan paling sedikit justru Benzema. Lebih Ya. sering Modric sama Kroos, ya kan? Karena usia. Wajar-wajar itu. That's not the point. Rotasi wajar, cedera itu wajar, semua wajar. Cuman yang nggak wajar, lu harusnya bisa kelola ini tim. Dan dia nggak bisa. Dan itu udah berkali-kali gue bilang, di momen-momen tertentu, kalau Madrid sehebat seperti dia di Champions League, kenapa dia bisa ketinggalan 11 poin lawan Barca yang lagi amburadul loh. Iya. Barca ini mereka 1,5 bulanan kehilangan 4 pemain penting. Iya. Line Di up, situ ya. kelihatan amburadulnya. Tetap lu nggak bisa ngejar. Kenapa? Ya karena pelatih lu. Ya, ini agak debatable ya karena kalau ngomongin ngomongin Ancelotti nggak bisa merotasi karena musim lalu dia bisa membuktikan Ya. kalau musim lalu mungkin dia juara, mungkin fans Barcelona akan bilang alasannya Barcelona lagi ngedrop. Tahun ini kan mungkin ada waktunya juga momentum tim yang memang lagi coba membangun lagi karena menurut gua permasalahan dari defense-nya Madrid ini menjadi kompleks karena karakter permain bertahan Madrid itu rata-rata nyerang semua. Ya. Militao maju-maju, Rudiger maju semua, Carvajal tipikal maju, Alaba pun kalau ada tipikal yang maju yang mainnya risky play semua. Dan ini menurut gua beda waktu adanya Varane, waktu adanya Ramos, waktu Casemiro juga masih ada. Ada yang lebih stabil untuk menjadi cover di lini belakang. Varane di sana nggak ada nih Nama sekarang. yang terakhir disebut sama Koci sih sebenarnya paling Iya. berpengaruh karena dia Casemiro. kerap kali jadi pelindung di antara Ya. dari dua center back Cuma yang ini lain. sebenarnya di awal bisa, tapi Iya. dia injury prone kan. Yes, Nggak injury prone dan sebulgar kadang itu ternyata. decision making yang nggak sebagus sama Jo- si Casemiro. Iya. Dua level. Ya, ya. Itu gue udah Tapi bilang. Son Tapi mungkin Casemiro bakal baru nyampe. naik umur 28 loh coach. Baru Oh iya bisa betul, baru. betul, Dia betul. kan Casemiro Cuman nggak- the problem is, lu kalau main di Madrid nggak ada cerita lu butuh waktu 1, 2, 3 Oh, tahun iya, untuk iya. Harus adaptasi. ngejar. tapi sebisa Modric mungkin lama loh. langsung. Modric lama Betul, loh. betul. 4 tahun ya, 3 tahun ya nggak baru salah. Tapi dapat Modric recognize. pemain yang lain masih bagus. Oh Ada iya. Özil, Ronaldo. Kedira, Ronaldo, ngerti nggak? Yang Iya. lain masih bagus. Ozil. Sekarang mereka bayar 100 juta loh untuk Tchouaméni. Apakah Tchouaméni bagus? Bagus. Cuman kategorinya belum. nggak bisa lu berharap dia tampil Yap. karena pasti dibandingin kalau nggak sama Kroos sama Modric. Iya. Ya. Iya kan? Maestro. That is not fair.
Maka dari itu gue bilang harusnya Madrid beli Gelandang pemain lain. tua, pemain muda, mid generation itu dia nggak punya. Sekarang dia incer pemain muda, Bellingham lah, diincer siapa lah, Jangka yang panjang semua semua. muda semua. Iya. Bisa, tapi lo akan dukung. kehilangan 2-3 tahun. Nah, prosesnya ya memang Prosesnya. nggak bisa langsung Betul. berjenjang gitu kan. Dan Betul. kalau ngomongin Ancelotti juga gue baca dari media Brazil, dia udah dikasih ultimatum sampai tanggal 25 Mei untuk ngasih keputusan dia mau ambil nggak nih job di Brazil Oh, masih ini. tetap dikejar tuh sama Brazil masih ya? dikejar juga, tapi Ancelotti kayaknya main dua kaki, jadi dia sampai sekarang belum ngasih keputusan. Tapi kalau ngomongin masih Madrid juga, ini pemain yang menurut gue tadi pagi mainnya paling bagus, yaitu Vinicius. Tapi gue nggak akan ngebebas dari kritik dia, gue tetap bakal kritik dia, karena gue ngeliat catatan di musim ini, sangat-sangat mengherankan dia punya catatan 9 kartu kuning loh, untuk seorang pemain depan, dan rata-rata kartu kuningnya itu Ngoceh. bukan karena dia Iya, main betul. kasar, main apa, dia nggak Ngoceh. penting sebenarnya ngelakuin ini, karena kan rugi apabila lu tim yang sangat-sangat rely on Karena dia Vinicius. merasa bintang. Tapi emang dia diiniin parah sih, dilanggarnya emang Iya, cukup banyak kan. parah. Betul. Pemain-pemain kayak gini kan emang sering dilanggar kan. Provok sih, Betul, provok, tapi cuman respon bukan dia. Vini aja, semua lu kira Messi dulu nggak pernah Oh iya, dilanggar. iya, makanya. Maksudnya pemain-pemain kayak Messi kan tipikalnya memang bisa kalem. Iya, Ada pemain yang kayak Neymar, Dia responnya exactly. emosional kan kalau dia dilanggar harus dulu. dia harus tetap bisa Bisa. kontrol emosinya dan itu kembali itu juga tugas pelatih. Ya, Apalagi gua yang rasa- kemarin dia apa sih yang dia emosi sama pemain kan dia yang dihajar dulu dari Iya, belakang kan. Dihajar betul duluan. dia benar. Dihajar itu. Cuman Dia nggak nahan emosi. ini dalam sebuah pertandingan lawan akan melakukan segalanya. Iya, iya. Ya Bahkan akan dianggap Dan sebagai iya, weak spot lu dari betul. seorang Dan Vinicius. karena mereka tahu Vini emosional, dihajar terus dan kembalilah apa seperti yang lo bilang dapat kartu kuning lagi. Merugikan siapa? Yang merugikan tim lu. Ya karena kan kalau dari peraturan rules liga kalau sampai 10 kan lu bakal kena suspensi dan Iya, sebagainya kan. Jadi betul. gua rasa ini pemain bagus banget, levelnya tiap tahun selalu meningkat. Gua rasa kita nggak perlu nunggu lama sampai dia nyampe level Mbappe Tapi atau Haaland. oh enggak, jauh. Sun gue yakin coach Gue dia nyampe yakin ini. pemain fenomenal, gue setuju. Yap. Cuman orang kembali lagi, nanti lo akan lihat pada saat nggak ada Benzema. Ya kalau Dia ada tandem itu, yang bagus kan. dia berarti ada itu tandem yang ngebantu. Visinya untuk gue masih beda sama Mbappe, beda sama Levelnya masih Haaland. belum nyampe. Tapi Sun gue yakin Dia dia akan itu nyampe sering ke sana. kelihatan. Ya ntar kita lihat. Ya, soal Vinicius. Rookie lah, biasa. Rookie kasih kita gue kasih dia waktu ujungnya, gue juga yang benar lihat Soal aja. Vinicius ya, oke kita tunggu aja. Tapi Ya gue soalnya yakin dia nyampe. ya memang kelihatannya memang selama ini Vini masih kelihatannya harus ada tandemnya gitu kan. Yap. Kalau ada Ada, Benzema betul. di Brazil pun dia belum pernah bisa Ya, stand out ketika betul, nggak ada betul. tandem Malah yang bisa betul, nemenin ketutupan. kan. Iya. Malah kalau di Brazil Kalau- ketutupan dari pemain Kalau senior. Mbappe udah bisa membuktikan di timnas sendiri, Iya, ini juga betul. sendiri gitu Nah, kan. Benzema itu sangat bisa menggeser egonya demi kepentingan dia lakukan dengan Ronaldo dulu begitu. Bertahun-tahun. Sekarang dia Sama Vini melakukan juga dengan gitu. Vini. Makanya seorang Vini hebat. Ini pemain fenomenal. Seperti yang pernah beredar di TikTok video gue yang diskusi 2 tahun yang lalu sama si Arif ya, sama Ya. Gus Rif. Gus Rif. Ya. Sama Gus Rif, gue bilang ini pemain fenomenal betul, tapi kembali lagi visinya masih Ya. gue pertanyakan. Ya. Dan kemarin dan sudah beberapa match terakhir kelihatan nggak ada Benzema, itu ngaruh banget. Benzema membuat dia hebat. Tapi di satu sisi Vinicius juga membuat Benzema keluar sih. Karena di Iya, era-era oh dulu iya, Benzema nggak iya. sebersinar itu dalam nyetak Tandemnya gol, bagus, ya kan? betul. Karena Gua Ronaldo setuju. nggak mungkin memberikan bola ke Ya. dia. Iya, Nggak betul. mungkin. Dari kanan dia nggak mungkin ngasih bola ke dia. Hanya Vini yang mungkin lumayan ngerti Iya, ke dia cuman di Madrid sekarang ya. pada saat nanti Benzema nggak ada, entah Nah. dia pensiun, siapa Nah yang itu mau jadi makanya itu Madrid yang emang betul. kayaknya targetnya Maka nyari dari itu striker. Dan gue sekarang- tidak setuju dengan statement. Dan sekarang Real Madrid tugas terberatnya ya memikirkan life after Benzema, life Nah, after itu. Modric. Bahkan sekarang kan life after Casemiro aja. Tapi mereka kesulitan perpanjang untuk kontrak nyari lagi itu. ya. Iya, coba Masih lagi. baru- Setahun, Modric yang ya, terus ya. sampai Lagi. 24. Iya. Sekarang gue tanya, Madrid nggak kekurangan duit, Iya. oke? They can compete sama Newcastle, sama Man City, sama PSG. Soal duit Madrid nggak Masih kekurangan lah, iya, sama betul. sekali. Tapi pertanyaan gue sekarang, siapa yang mau ke Madrid? Siapa yang bisa gantiin Benzema? Belum ada sekarang sih. Siapa yang bisa gantiin Modric? Untuk list striker sekarang sih emang limited. Ya, tapi kalau gue yang lu pikir, yang lu bisa gantiin adalah lu ganti pelatih kayak taktik sehingga tidak tergantung oleh 1 2 3 pemain. Sehingga lu bisa buat apa yang dilakukan Pep dengan Grealish Ya. bisa dilakukan juga dengan Vini. Tapi pelatih kayak Sekarang gitu juga dilepas. limited coach.
Limited, Pelatih kita setuju. juga limited. That's why gue mau lihat Madrid ke depan seperti apa. Karena historinya Madrid kan emang nggak pernah pakai pelatih kayak gitu kan. betul. Ya kan? Mereka maka dari itu Mereka selalu deliver sukses gitu. keluarlah julukan FC Hollywood kan, Iya. karena mereka Itu buat ada Bayern. pemain bintang. Galacticos ya, Galacticos. Galacticos. Sorry, Galacticos. Karena Galacticos ngandelin pemain bintang semua. Yap. Tapi sampai kapan? Iya. Lu akan kalah dengan Liga Inggris lama-lama ke depannya dari Tapi gua- segala segi. Tapi menurut gue justru eranya Zidane kesini dengan eranya Perez yang kedua ini, mereka udah coba mau keluar dari zona itu Iya, kan, karena iya. mereka udah membeli pemain-pemain muda, terus Tapi sebenarnya- kebanyakan pemain muda. Iya, Dan iya. kita list down berapa pemain muda yang flop. Iya, Flop iya. dalam arti kayak Odegaard kan termasuk flop, Iya. tapi berhasil di klub lain. Vini sukses lah, Tidak lumayan lah. Vini doang yang sukses. Vini sukses. Valverde sukses. Ya, Valverde. Terus siapa lagi? Tapi rata-rata pemain Rodrigo Madrid lumayan lah, buat pelapis. Buat rotasi maksudnya, bukan buat main utama. untuk Militao menurut gue sukses, tapi di awal kan dia juga sempat kesulitan. Tapi Siapa? Militao, Eder Militao, at least untuk mengisi kekosongan Gue ditinggal bilang dia sama nggak itu. sukses. Gue Ya. bilang sih oke. Gue bilang sih Dia oke. is okay, betul. Iya, oke, ya benar oke. Levelnya. Bukan Yap. top. Belum Yes. selevel Varane sama Iya, Ramos betul, waktu disuksesi betul. gitu kan. Yap. Karena dia butuh tandem yang memang cocok Kemarin gitu. 2 gol juga salah dia. Salah dia Ya, itu jelas sangat-sangat salah dia. seharusnya lemah banget itu dari match tadi Exactly. pagi. Yap. Berarti artinya ini kalau musim ini Madrid ibaratnya kan emang tadi urgensinya emang udah gak bisa ngejar liga, Ya. tapi dengan sekarang banyak kekalahan-kekalahan yang nggak perlu dan selisih dari poin dari Barcelona cukup banyak. Ini bisa diterima nggak menurut lo sama Perez mengingat dia ya let's say dia nggak juara Liga Champions, bisa terima nggak ketika dia Wow. sebanyak ini? Kalau nggak meskipun- juara Champions mungkin ngubah arah pembicaraan. Ya karena ngubah Liga Champions narasi. kita tahu lawannya juga City, Iya. masih 50-50 kan. Karena dari 10 tahun Ntar terakhir kita menang lawan City, kalahnya lawan Inter Milan. Yeay! heboh itu. Atau AC Milan gitu. Atau Milan yang satu lagi Iya, mungkin AC atau Milan. AC Milan. Tapi kalau soal Madrid dari 10 tahun terakhir di tiap momen mereka juara Champions, Iya. mereka kan rata-rata nggak juara Liga dan nggak juara Copa del Rey juga. Iya, iya, mereka iya. hilang semua. Tapi tetap dikatakan sebagai musim yang sukses karena Karena target juara utamanya Champions League. tercapai Iya, yaitu iya, juara iya. Champions. Apalagi kan yang 10 tahun lalu kan Iya, iya. juaranya tuh pecah telur ini La Cukup Decima, lama, habis itu cukup lama dia nambah-nambah nggak juara terus. Liga Champions, Jadi ya. dikatakan sebagai musim yang sukses walaupun dia nggak juara Liga La La Liga dan Liganya juga Copa del Rey. Copa del Rey-nya. Tapi kalau untuk musim ini, kalau sampai tiga-tiganya nggak dapat, menurut gue bisa dikatakan sebagai sebuah kegagalan. Apalagi skuad-skuad Madrid benar udah menua semua dan itu kan kesulitan banget. Apalagi musim depan kan nggak ada jaminan pemain-pemain yang udah menua ini masih bisa perform gini. Karena udah 2 tahun perform begini kan susah Ya juga. sebenarnya untuk orang juga di-maintain. kaget ya Modric sama Kroos masih bisa Yap, se-perform itu ya. Walaupun sangat-sangat sekarang udah nggak terlalu melampaui konsisten kayak ekspektasi musim banyak sebelumnya. orang juga. Tapi nggak bisa dimainin tiap minggu Iya itu juga. sekarang PR Harus itu kan. di-maintain, harus Udah di-maintain mulai banget. harus ada Di ya, orang rotasi. yang Sekarang bagus pelan-pelan lagi. Benzema ini aset paling mahal. Iya. Nyaris nggak pernah dirotasi. Iya, iya. Makanya itu mungkin dia sedikit meremehkan Girona, diistirahatkan dulu. Ya Ya, karena mungkin memang itu. sebenarnya target dia utama Mbappe dulu Ya. memang akhirnya nggak dapet Iya. tuh bingung Kedelay mereka kan terus. nyari pengganti siapa. Haaland udah keburu diambil City dan striker tipikal begitu sekarang udah limited banget yang memang menjadi top list striker world class banget ya. Kita pindah dari dari Real Madrid pindah ke ini nih, ada apa? Ntar malam ada Arsenal lawan Manchester City nih. Bisa dibilang final showdown, walaupun masih banyak match-match lainnya yang juga krusial buat kedua tim. Tapi inilah yang mempertemukan dua Gak ada tim. Ustadz ya sama itu. Nggak ada. Udah lewat. Udah kelar dong. udah pengen makan aja tiba-tiba. Lapar gue. Ini ada City lawan Arsenal di kandang City. Kita Etihad, tahu di pertemuan dua pertemuan musim ini di FA Cup dan juga di La Liga, dua-duanya City bisa menangkan laga menghadapi Arsenal dan sekarang Gak usah 2 itu. Di bawah Pep nggak pernah. City di bawah Pep, iya, Arsenal nggak pernah menang. dan sekarang di kandang Etihad juga. Tapi malam ini akan menang. Wih. Nah, ini kan nih. ibaratnya Arsenal masih punya peluang untuk membalikan situasi, membalikan momen dan lain-lain ketika mereka bisa mengalahkan City. Menurut lo seberapa besar coach? Apa yang bisa dilakukan? Karena Arteta pun juga ditanya Gini, kan. ini sepak bola. Nggak. Anything can happen. Oke? Ah, ini lagi. Itu gue tekankan selalu. Lo udah kalau ngomong gini pesimis pasti nih biasanya. Enggak, karena gue lihat MU lawan Sevilla di kandang unggul 2-0, kena 2 gol bunuh diri yang Kelihatannya kayak nggak ada masalah Iya, lagi iya. pas unggul 2-0. Kena 2 gol bunuh diri yang gue nggak ngerti itu gol dari mana. Tapi kan City bukan Sevilla coach. But Benar. it can happen. It can happen. Tapi kan gue bilang sama lo, DNA Sevilla lo sempet yakin. Enggak lah, mungkin itu meningkat itu 13. bener-bener luck itu. Tapi secara main sama MU jelek kan. Itu harus diakui MU jelek main kan lawan Sevilla. Yang away ya, cuman Yang leg away. pertama itu harusnya Oh, iya, 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 dilibas iya, iya. itu. Gini. Ini diambil nih pasti dipotong di TikTok Ini nih.
Silakan. Makanya gue harus pikir dulu. Tidak ada satu siaran gue tidak beredar di TikTok, oke? Tiap kali siaran, but that's good. Maka dari itu, untuk kalian yang belum tahu, video klip gue total itu sudah ditonton oleh 1,3 miliar orang di TikTok. Anjay. Orang tuh 1,3 miliar berkat kalian yang mempromosikan gratis. Terima kasih. Thank you haters. Gini, gue bukan tidak percaya dengan skuadnya Arsenal. Ya. Gue tidak percaya dengan pelatihnya. Wow. Hah? Arteta. Bukannya justru Progres. Arteta yang bisa mengangkat Arsenal ini, Oke, Coach? boleh gue lanjut lagi. jelaskan? Oh, boleh, silakan. Oke. Potong di talk. Kita harus realistis. Ya. Di satu hal, di satu sisi, Arteta melakukan hal yang luar biasa. Fakta. Oke? Membuat Arsenal dengan pemain mediocre-nya Ya. bisa bermain seperti ini. Itu gue tidak pungkiri. Gue enjoy nonton Arsenal, serius. Ya. Jauh lebih enjoy daripada nonton Barca. Oh iya, iya. Oh, maksudnya. iyalah. Oke? Ya. Sangat enjoy dalam arti dan menang juga. Ya. Menang, sering menang, jarang kalah. Tapi permainan gue sangat enjoy. Itu di satu sisi. Sampai lu lontarkan pertanyaan, Arteta in, Arteta out, Ya. tetap gue bilang enggak. Dan sekarang terbukti kenapa tidak. Karena? Di awal musim, tidak ada satu fans Arsenal yang merasa Arsenal akan jadi juara. Ya, Oke. fact. Terakhir Arsenal bisa sampai bulan Mei Udah lama. berada di papan atas, rank 1, Iya. itu udah lama banget. Lama banget. Oke? Iya. Ini sebuah prestasi dari Arteta, gue akui. Iya. Cuman, pada saat lu sudah di atas, menjelang selesai, lihat tahun lalu. Iya. 2 match terakhir, Goyang. bukan goyang, nggak masuk Champions League. Collapse kan musim mereka. Disalib Collapse Spurs pula. karena Newcastle sama Spurs. Ya, disalip sama Oke. Spurs pula kan. Salah siapa? Arteta. Tahun ini, nasib lu itu di tangan lu loh. Ya lu di kursi pengemudi sendiri. Ya. Bener. 3 match seri. Lawan West Ham. Babak pertama West Ham diinjek-injek. Iya. 2-0 bisa comeback. Salah siapa? Arteta. Karena dia kasih space untuk West Ham di babak kedua untuk main. Iya. Liverpool. 2. 2-0. Napas aja nggak bisa itu Liverpool. Pegang bola 2,5 detik aja nggak bisa. Iya. Di press sampai long ball. Kena semua. Ya. Beruntung Arsenal nggak kalah. Iya. Karena penalti salah nggak Akhir, ya. masuk. Oke. 2 kesalahan Arteta. Di mana lu kehilangan 4 poin. Ketiga. Lawan Southampton. Oke. Lawan Southampton. 2-0 ketinggalan. Kenapa? Granit Xhaka nggak main. Di bench lu punya Jorginho, lu punya Trossard, lu punya Emil Smith Rowe. Fabio Lu Vieira. pasang tusuk gigi. Fabio Vieira. Ngerti nggak? Kambing hitam. Lu pasang tusuk gigi. Sementara peran tengah ini penting. Iya, ya. Jorginho sih yang harusnya. Lu kebobolan lewat Ramsdale, it happens. Enggak. Ya. Ramsdale ini kiper mediocre, bisa terjadi. Dia sering menyelamatkan. Ya. Itu gue bisa maafkan, oke? Cuman lu masukin tusuk gigi ini nggak ada perannya sama sekali. Mending main 10 pemain. Dan ujung-ujungnya baru 15 menit terakhir mereka ngegas. Kenapa lo harus ngegas 15 menit terakhir? Nah itu kan pertanyaan yang sama juga di match-match 3 match tadi yang udah disebut. Kenapa lu nggak kill the game dari awal Iya, juga? iya, Karena ini match yang sangat-sangat winnable, semuanya bisa Iya, dimenangkan. betul. Dan kalau sampai kalah, ini mungkin 3 match ini yang bakal kita ingat Iya, sampai sepanjang betul. sampai kapanpun. Jadi yang salah siapa? Arteta. Ya gua Arteta itu malu kalau dia flop beli Fabio Vieira. gengsi. Gengsi. Dikasih kesempatan terus. Orang yang nggak ngerti bola aja bisa lihat. Ini tusuk gigi nggak bisa apa-apa, ngerti nggak? Sprint nggak bisa, adu duel kalah, passing yang ngawur, di press dikit passing ke belakang. Ya tapi kan kalau ngomongin soal Artetanya Arsenal musim ini mungkin banyak tadi gue udah sebut 3 match itu mungkin akan 3 match yang sangat menghantui ya. Apabila nggak jadi Iya. juara. Tapi kalau kita flashback lagi, gue bilang yang lebih costly pertandingan mana yang membuat mereka kehilangan momentum. Menurut gue Arsenal di home lawan City. Mungkin orang akan menganggap Enggak. itu calculated loss atau sebagainya. Itu Tapi- cuma 3 poin, Rizal. Yes, tapi 3 poin. Tapi ingat juga abis match itu City pun dropping points lawan Forest. Iya. Katakanlah kalau Arsenal di situ menang, mereka bisa 11 poin, 15 poin. Coach. Enggak. Arsenal tidak mungkin memenangkan semua. Oke? Iya. Kalau lawan City itu just 3 points. Tapi yang penting ini 9 poin yang lu bisa ambil. Ya, gua harap Dan gua lu akhirnya cuma dapat 3 poin. Ya. Ini jauh lebih penting. Dan ini semua
Kalau lawan City kalah wajar lah, kalah dari segala segi loh Arsenal. Liverpool aja susah. Tapi ini 3 match ini Mahal harganya. Di 3 match ini sih. lu bisa menangkan semua. Kalau lu pasang orang yang benar. Ngerti nggak? Sekarang kembali lagi lawan City, itu juga 3 poin. Yang jadi masalah, ini seri aja, tetap City yang juara. Mental udah kena. Enggak, karena tinggal 2 match unggul 5 poin. Iya, iya. Duanya menang, City unggul 1 poin. Iya. Jadi seri aja tetap. Jadi langsung menang. Iya. Apakah bisa menang? Bisa aja menang. Seharusnya bisa. Iya, Akan jadi match seru. sangat bisa menang. Bola bisa. Asal lu jangan pasang tusuk gigi ntar di depan. Tapi kalau match Arsenal dan City, gue harap gue juga bisa berpikir kayak gitu. Tapi pengalaman fans Liverpool, yang tim yang pernah ngalamin cuma satu musim kalah 1 kali pun, di akhir musim nggak jadi juara kok apabila pesaing lu adalah City. Ingat sama City, lu nggak bisa ngarepin mereka dropping points di Iya, match-match iya. selanjutnya. Apa yang bisa lu lakukan? Menangin semua pertandingan yang bisa lu menangin. Nggak mungkin. Itu yang dilakukan. Tidak mungkin. Iya, Ini IPL. Granit Xhaka pun bilang kalau fans kita berharap kita memenangkan sisa pertandingan itu bohong. That's why gue yakin Itu nggak mungkin. nggak ada yang namanya calculated loss apabila menghadapi City. Lawan City juga harus dianggap sebagai must win game. Itu nggak realistis. Must win itu di atas kertas. Iya. Lawan semua tim juga ketemu City, calculated loss. City is so good sampai is nggak realistis kalau lu bilang lu harus menang. That's bullshit. Konteksnya khusus lawan City aja ya. Konteks Nggak lawan bisa City. Rizal. Kalau Berapa match tim sih yang bisa ngalahin City sekarang gue tanya sama lu? dalam Iya, 5 tahun kemarin. terakhir mereka jadi dominan banget juara. Nyaris kan nggak ada. Oleh Dominan 3 banget kali juara. lawan Pep Iya. Oleh. Tapi satu-satunya musim Liverpool yang jadi juara adalah musim di mana saat mereka Karena ada di Liverpool puncak tolol terus. kalah sama yang tim kroco, bukan karena lawan City. Gue nggak setuju. Justru gue anggap kekalahan yang paling mahal harganya. Ini ketika cuma lawan 3 City. poin. Mahalnya dari mana? Karena finishnya cuma beda 1 poin. Katakanlah bisa ngalahin City. Enggak. Juara. Enggak. Lu lihat tim-tim yang lain di mana Liverpool kehilangan poin. Kenapa lu nggak ngeliat itu? Justru peluang Iya. Liverpool lebih besar menang di situ. Itu sebenarnya bisa gue pikirin juga. Tapi setelah gue meratapi nasib Enggak, lu Liverpool- kepala batu. Enggak, lu kepala batu dan lu ingin dibenarkan. Padahal lu salah besar. Karena yang lebih penting adalah di mana Liverpool kehilangan poin Iya. lawan tim-tim kecil. Di situ lu harus fokus karena poinnya lebih banyak. Kalau gue ingat Bukan lawan City. musim lalu dropping pointsnya lawan Brighton dan Leicester yang harusnya bisa Exactly. Nah, dimenangin. kenapa lu nggak bahas itu? Tapi yang lebih mahal adalah justru lawan City Aneh nih seharusnya, orang. lawan City seharusnya bisa menang juga, bisa dimenangin. Bisa Lawan dimenangin. City menang kalah, menang is a bonus. poin. Tapi it's just fucking 3 points. Iya. Lawan Brighton sama Leicester, lu sebutlah tadi itu kenapa itu. mereka nggak menang. Ya, Itu itu- jauh lebih Ya. visible untuk menang. Inilah akibatnya kalau lu bersaing sama City ya. Lawan City ini Enggak, lu standar kalau yang- ngomong jangan pakai emosi, pakai otak lu. Ini City standar yang dipakai sama City ini udah terlalu tinggi. Terlalu soalnya. tinggi, Terlalu betul. tinggi. Maka Jadi- dari itu kalau Liverpool nggak menang, that's okay. Iya, jadi standar terlalu tinggi. Jadi kita selalu mikir, bahkan kasihan gue juga kasihan sama Arsenal bahkan. Unggulnya 5 poin loh, tapi seolah-olah fansnya udah mikir, Iya. sialan Nah, nih. Nggak ada fans yang mikir, fans yang realistis nggak mikir. Itu gobloknya Arteta kembali lagi. Enggak coach, tapi kan kalau gua sebagai pengacara Arteta ya, gua Nih. bukannya Salih, pengacara udah pernah ada. Gua sebagai fans netral di sini kalau ngomongin Arteta kan lo bandingin sama musim lalu. Musim lalu dia kesalip di akhir-akhir tapi levelnya peringkat 4, peringkat 5. Ya. Sekarang kan ada di papan Gue atas setuju gitu, kan, Coach. gue Artinya bilang ada progres kan. Gue setuju, progresnya luar Tinggi biasa. kan? Kenapa lu masih ragu sama Arteta gitu kan? Karena kalau lu merasa diri lu top, pelatih top, lu pengen disejajarkan dengan Klopp, Guardiola. dengan Ya, Guardiola, Klopp aja cuma dia sekali kan. ya atau bahkan yang banyak trofi, lu harus tunjukkan bahwa kan gue udah bilang dari awal, apa yang dilakukan Arteta ini luar biasa. Ya. Tapi ini gue belum lihat pelatih yang bisa ngangkat. Justru di momen-momen krusial, Ji. Ya. Di momen-momen krusial, di situ kelihatan kualitas lu. Dan- Sama kalau lu nilai pemain pun Ini demikian. gue mau nilai soal pemain. Gue lihat big games Arsenal di musim ini. Gue justru ngeliat pemain semacam Odegaard justru sering nggak turn up di big Betul. game. Jadi gue Dan siapa kaptennya? Odegaard. Odegaard. Dan orang kan sekarang justru yang jadi scapegoat atau jadi kambing hitam Saka atau Martinelli. Iya, Gua ngeliat itu yang betul. dilakukan oleh media-media pun juga mendorong itu. Saka atau Martinelli yang salah. Odegaard jarang. Tapi justru Odegaard- Odegaard yang gue sorot, coach. Odegaard 3 match terakhir kehilangan. Blank. Nggak kelihatan. Mainnya blank dan itu itu berpengaruh udah juga. berkali-kali dalam gue match bilang. Arsenal. Mending siapa jadi itu? Vieira. Zinchenko. Tapi Vieira Zinchenko, sambit sepatu. tapi Zinchenko kemarin juga dibully gara-gara
Tapi kan dia injury prone juga coach, sering juga nggak muncul kan. Betul. Tapi pada saat dia muncul, mending dia yang pegang ban kamu. Odegaard tuh nggak bisa jadi kapten. This guy is good, stylish, pemain hebat. Lapar juga gue lihat. But is not a leader. Nah, tapi kalau gue sekali lagi membela Arteta ya, karena siapa pelatih yang bisa ibaratnya balapan pacuan kuda sama Pep Guardiola kan nggak banyak. Coach Mourinho cuma bisa sekali di La Liga, Klopp cuma bisa sekali. Kalau lo ngarepin Arteta bisa langsung deliver di musim ini baru musim pertamanya dia dapetin. Dia yang udah bener-bener. 2,5 tahun loh sama tim ini. Tapi kan lo harus mengakui dong, ini baru tim yang terbaiknya dia kan, yang benar-benar betul, udah puzzle udah betul. lengkap. Maka kan? dari Hampir itu, lengkap lah maka sebenarnya. dari itu gue bilang Arteta itu luar biasa untuk membangun tim ini. Iya. Tapi dia belum membuktikan pelatih hebat itu bisa membangun tim Iya. pada saat tertekan. Minimal lu dari pilihan Dari kondisi tertekannya, bukan membangun tim dari kondisi awalnya. tertekan. Iya. Karena di awal musim kalah nggak ada tekanan, menang, mereka main lepas, ngerti nggak? Justru. Sekarang datang pressure ya. Tahun lalu pressure Oh, iya. gagal, tahun ini pressure gagal, dan tahun depan pressure akan gagal lagi. Dan kalau dia nggak belajar, Iya. karena orang sering lupa, Arteta sering beli pemain bapuk loh. Ya, Yang dan itu gagal. melampaui performa yang diharapkan. Ramsdale, terus yang lain-lain juga seperti itu sebenarnya. Dia beli Pablo Mari, dia beli Bukan Pablo Mari, bukan dia dong. Emang dia? Oh dia, dia beli Cedric, Lokonga, Cedric, iya. Tavares yang ujungnya dibuang Tavares, semua. ya. Lokonga Ngerti juga nggak? dibuang, ya. Tierney pun dia yang beli. Iya, iya. Tapi Jadi kan kalau terlalu dari banyak pemain yang mediocre dia nggak lihat. Partey oke, tapi Partey udah pemain bagus, udah Iya, dikenal. Ya, levelnya. Tomiyasu itu pembelian bagus. lumayan. Oke. Zinchenko, Ben White oke. orang bilang Ben White is fucking 50 juta loh, nggak murah-murah Iya, amat iya, loh. iya. Ini Ya. juga Ngerti nggak? Iya. Gini-gini aja. So-so aja Ya, ya, so-so. Ramsdale mungkin nggak terlalu mahal. Oke Oke lah, lah. oke lah. Dibanding Ben Leno masih oke lah. Tapi apakah Ramsdale bisa ngangkat Arsenal ke level berikutnya? Selevel Oblak, Courtois, De Gea dan lain? Oh, Nggak juga. Enggak, levelnya belum segitu. Exactly. Dan ini kan yang terjadi di perekrutan Arsenal 2 musim terakhir atau bahkan bersama Arteta. Di bawah Edu Pemain-pemain itu. yang kayaknya orang raguin gitu. Ramsdale tadi udah disebut, Ben White udah disebut, Odegaard pun juga diraguin tadinya kan. Tapi mereka bisa melampaui dan Arteta bisa mengidentifikasi pemain-pemain yang gak I layak di agree. timnya. I Itu agree. udah pencapaian Tapi juga. Arteta juga bikin banyak kesalahan. Iya, iya, Ngerti iya. nggak? Pembelian pemain dan bener nih. sekarang pemilihan pemain, bukan pembelian, milih pemain starting line up. Ya suka ini salah. Error. Sama rotasinya Lu- juga suka salah ya. Lu betapa nggak fairnya terhadap seorang yang namanya Emil Smith Rowe. Nah ini sih kasihan ya. Kalau lu kasih Fabio Fabio Vieira, gini, kita bandingkan Martinelli itu tekniknya kayak tiang listrik. Enggak lah anjing, main to mainnya jago. Lu lihat, dia nyaris nggak pernah main tuh, cuma ngelewatin dengan speed. Iya, iya pakai. Dia menang dengan kerja keras. Iya. Oke. At least ada plus point. Ada. Oke. Ya kayak Leo lah, Leo juga Iya. bagus main to main. Iya. Apa Leo? Plus point di mana dia jadi starter, I can accept that. Iya. Itu pilihan oke. Martinelli main jelek pun tetap jadi starter. Sekarang gue tanya, apa yang dilakukan Fabio Vieira yang tidak bisa dilakukan Trossard dan Emil Smith Rowe? Nah itu, sama Jorginho. Ya. Iya kan? Itu Kalau yang- kalau Jorginho masuk, lu rubah sedikit sistemnya. Iya, iya, iya. Sistem yang plek sama. Ya Emil Smith Rowe sih emang. sama Emil Trossard. Smith Rowe. Apa yang Emil Smith Rowe nggak bisa lakukan, apa yang Fabio Vieira sekarang tunjukkan di lapangan? Kagak ada, men. Dan kalau soal tadi Kerja Arsenal- keras kagak, skill pas-pasan, body kayak tusuk gigi, Iya tapi Kayak mungkin gitu sih. nggak ada. Tapi mungkin gaya mainnya Fabio Vieira kan lebih cenderung diharapnya bisa main jadi tactical di tengah ya. Kok maksudnya jadi one touch Betul. passing kan. Lebih Sementara punya visi. Smith Rowe kan lebih banyak dribble, banyak lari gitu Kan itu bisa Fabio dribble ngelewatin lu aja nggak bisa. anjing. Makanya, maksud gua Fabio Vieira nggak bisa melakukan itu, makanya Iya. diharapkan bisa jadi cuma one touch pass doang kayaknya kan buat Nggak. Whatever you do, lu mau one touch, lu mau dribble, mau apa, yang gue lihat adalah kontribusi. Iya. Dan Kontribusinya apa dia? kalau untuk match nanti malam lawan City. Iya sih, kalau itu gue Kalau setuju. ini gue udah ngeliat juga lini Nah, tengahnya udah goyang juga. lawan City nih. Lawan Odegaard juga udah goyang. Sebenarnya nggak perlu goyang. Odegaard feeling Iya. gue juga nggak akan main bagus. Mungkin, gue juga yakinnya begitu. Tapi gue rasa seharusnya Arteta ntar malam ketika ngelawan City, ini kan bisa dikatakan final. Iya. Gue berharap dia ngelakuin yang hal yang nggak diprediksi sama lawan. Gua- lah. Karena ini kan Gue harus dicoba sebagai sama fans Arteta. fans Arsenal juga berharap. Hal yang Gua- nggak diprediksi. Gue sama tim berharap lawan. hal yang nggak diprediksi. Gue berharap dia bisa bikin trap
Gue berharap semuanya biar Arsenal bisa menang lah. Tapi apakah Arteta punya rekam jejak ngelakuin hal yang nggak Kagak terprediksi ada. dari line up? Itu dia, itu yang jadi masalah bagi Ada Arsenal. kalau di final Liga Champions atau semifinal Liga Champions Ya, isunya. itu Ada mah. tuh. Nanti Johnson taruh bek itu. kanan atau apa kan. Kalau ini beda. Tapi kalau formasi coach lo, let's say Saka nyata nggak ada bener. Kalau memang Ya. nyata nggak bisa main. Dap, Lo ya. milih Trossard atau si siapa? Jorginho. Kalau memang Saka nyata nggak bisa main. Gue milih Jorginho. Jorginho. Gue milih Jorginho, Partey jadi 2 DM, Oke. Odegaard di depannya. Oh, terus Kenapa? Karena lawannya City itu membangun serangan dari bawah. Iya. Jadi lebih butuh 2 DM. Oke. Beda kalau seandainya lawannya Liverpool, 1 DM cukup. Ya, sama Ya, mentalnya mending- sih. mending dua Jorginho attacking. ada Ya. pengalaman dan mentalitas yang Plus dibutuhin itu. plus kan. mental. Nah kalau Tapi striker, Gapsus sama Trossard lo pilih mana? Itu tricky. Karena Gapsus kan belakangan agak nggak bisa nyetak enggak, gol ya walaupun enggak, Mukarram segala macam. still Gapsus. Oke. Still Gapsus, nggak ada salahnya Martinelli dicadangin, Cadangin dulu. Trossard dimasukin. Oh, lo prefer Gapsus sama Trossard main ya dibanding Martinelli ya? Ya. Tapi kemungkinan besar Martinelli akan main. Main. Iya, iya. Ya karena itu dianggap sama Arteta juga winning timnya ada Ya. Martinelli Jadi sebenarnya. mulai dulu dengan Jorginho sama itu, kalau seandainya nggak jalan, Trossard bisa masuk gantiin salah satu Partey atau Jorginho. Nah, tapi ngerinya City nih, ada formasi City nggak? City nih kayaknya sebenarnya kalau gue lihat kedalaman City tuh biasa-biasa aja, nggak sedalam Biasa era-era gimana? 5-4 tahun lalu ya. Tapi dia udah pakem gitu. Sebenarnya kalau dari squad, kalau dari Ini soal coba, kuantitas, Brar, ini belakangan sih begini emang. Begini sih. bukan Belakangan begini. di luar pemain ini, coba kita lihat cadangannya. Cadangannya kan paling nggak ada dia nggak punya. Alvarez, Ah, parah lu nggak Siapa punya. lagi? Suarez, Sebenarnya Foden, cadangannya kalau Foden. di sini. Alvarez. Foden udah belum bisa main ya? Belum Ake tapi nggak at main. least bisa ada di Ake. squad mungkin. Tapi kalau kita ngomongin squad City, at least kalau dibilang kuantitas ya, bukan kualitas. kuantitasnya nggak sebanyak dulu sebenarnya. Sebenarnya limited squadnya, Iya, nggak nggak sebanyak sebanyak dulu. dulu. Tapi apabila Tapi mereka selevel. apabila mereka Iya, iya. dibutuhkan untuk step up, selalu Iya. bisa dilakuin sama City dan itu yang Lu nggak lihat, dimilikin sama tim-tim lain. Oke, lihat dari sini. Masih Ada ada Mahrez. Mahrez yang sangat penting. Mahrez, Foden nggak main pasti kan. Terus ada Ake, Alvarez. Ake cedera, Foden nggak main. Terus ada, ya gue nggak tahu lagi lah. Udah sisanya nggak terlalu banyak dibanding dulu nggak sebanyak Iya, dulu. iya, Coach. iya. Tapi memang semua ini pas aja gitu. Alvarez gantiin Haaland, Mahrez gantiin Silva atau Grealish. Iya. Terus di belakang Silva ada itu Ake. bisa main di kanan, Iya, bisa main di nah tengah, itu, bisa main di yang mana-mana. versatile juga. Bahkan lawan Arsenal di Emirates dia main sebagai left back Iya, si iya, Bernardo iya, Silva. iya. Jadi bener-bener kalau soal ngomongin unpredictable, ya Guardiola master dari soal unpredictable. Iya. Dan kalau kita lihat squad City yang sekarang, ini kan yang involved dalam permainan tuh cuma yang di tengah itu aja tuh, di tengah sama ke belakang. Haaland itu lebih ke area aktif di lini depan dan dia itu yang membedakan City dari musim sebelumnya. Ada seorang pencetak gol yang setajam Iya. Haaland, selap per Haaland, dan Terus itu gua lu- rasa itu jadi pembeda banget Lu, Haaland musim ini. lu beli Gabriel itu hampir setiap match bikin kesalahan. Oke? Dan ntar malam kita ngomongin soal prospek Haaland berhadapan dengan Gabriel dan Gabriel. Holding. Sama Dan itu Holding, menurut gua harus Terus dicari cara Holding lah. lagi lu mainin. Emang Dan nggak ada Lu opsi lagi. Ya. bisa. White, Lu back bisa tengah. geser White ke tengah, Thomas Partey jadi bek kanan. Pernah dia sekali lakukan dan berjalan. Iya. Tapi defense jadi DMF jadi rentan dong coach. Nggak ada partai. Jorginho. Oh tapi kan karakternya level bukan work yang rate nggak se- Jorginho bisa lu pasang Trossard. Jadi di Arsenal pun lu bisa geser-geser, nggak pernah dia lakukan juga. nggak percaya deh kayaknya. Capek gua sama. Lu beli Kiwior baru sekali Error. Main pun sekali iya. error. habis satu itu. setengah kali main. Pembelian yang aneh memang. Kiwior. Dan kalau ngomongin soal tadi, gue ngelanjutin soal yang Arsenal di bawah tekanan ya. Pressure. Kalau gue inget musim lalu juga, mereka kelihatannya formnya bagus, tapi sekali kalahnya tuh beruntun. Iya kan? Itu formnya kelihatan pas lagi pressure. Kembali ke tekanan. Para pemain ini kayak kelihatannya ya mungkin nggak percaya sama kualitasnya masing-masing. Iya, iya. Mungkin juga udah kepikiran soal kemungkinan terburuknya udah mereka Nggak, pikirkan. pelatih, Dan itu pelatih nggak bisa memotivasi pemain. ya itu terjadi ke pemain. beberapa pelatih. Tapi gue harap Arteta dengan pembelajarannya dari musim lalu yang sangat mahal itu tersingkit dari Champions League. Seharusnya dia sekarang udah di sini, seharusnya udah Ya, tahu situasi itu. teorinya begitu. Lu kalau lihat Arteta di apa namanya? Di Netflix ya. Iya. Oh, yang Amazon. dokumenter. Amazon. Ya, Amazon ya, ya. Prime. Gitu. Gue melihat apa? Ini Arteta lagi memotivasi anak-anak SSB. Kenapa? Ya bawa lampu lah, bawa apalah, ngerti nggak? Yang lu lihat Pep ngomong deh, lu lihat Klopp ngomong, nggak perlu gitu-gitu sama mereka, ngerti nggak? Mereka nggak perlu gituan untuk memotivasi.
Iya. Mereka lebih dengan ngomong langsung kena di hatinya. Iya, Lu nggak perlu sekali marah, oke lah, wajar. Lu lihat Pep lah, udah kelihatan Pep cuman butuh apa? Jadi Pep ngomong tulisan-tulisan sama Paper ini, Messi, board. disebut Messi. Cuman whiteboard sama itu doang. Ya tapi kalau dibandingin sama pelatih lain, kalau ngomongin Klopp, Pep, bahkan Mourinho, itu brutal kalau di ruang ganti. Dia bisa nyerangin Iya. pemain dan itu bisa ngarahin pemain. Tapi dia tahu cara nyerangnya. Arteta pun brutal, cuman dia nggak bisa cuman dengan kata-kata bawa barang ini. Tapi kan Arteta ini kan kalau suka diwawancara, dia dikatakan sebagai pelatih yang influence banget dia jadi pelatih siapa kan Arsene Wenger. Dan kalau kita tahu sendiri Arsene Wenger pun bukan sosok yang tepat apabila berhadapan dengan situasi pressure. Jadi gua rasa ada kaitannya dengan cara pembawaan, dengan cara menghadapi suatu momen. Jadi gua rasa ini Arteta banget sebenarnya. Gini, kalau Arteta dibilang belum banyak jam terbang, gue bisa terima. Nah ini. Iya. Tapi yang gue nggak bisa terima, dia membuat kesalahan again and again. Tapi kesalahannya sekarang agak naik level dikit, Coach. Di peringkat 1, Iya, peringkat 2 tetap salah bukan? Iya, tapi kan balik lagi pengalaman membuktikan Objektifnya, targetnya kan berubah tiap musim itu. Nah, iya kan, Arteta jadi targetnya kan naik, geser jadi kok, naik, jadi 4 dan besar itu, doang. Oke. itu yang terjadi. Gue sebagai fans Arsenal nggak juara, that's okay. Nah iya kan, no pressure That's sebenarnya okay, kan. no pressure. Tapi di sini lu menilai seorang pelatih di mana lu udah sampai berada di atas Iya. dan lu kehilangan berkat kesalahan yang lu lakukan. Dan itu terutama 3 match beruntun, bukan lawan City. Gue nggak anggap ini lawan City satu-satunya match yang gua anggap calculated betul, loss kan. Dua pertandingan Tapi ya. lu kehilangan 6 poin. Kalau lu 3-3 menang dan lu punya peluang untuk Seri menang. semua ya. Yep. Lawan City kalah, nggak ada masalah. Iya, Dan kondisi Arsenal pun juga waktu sebelum lawan Liverpool tuh leadingnya 8 poin. Iya. Sebenarnya abis lawan Liverpool dropping points di Anfield pun gua rasa juga fine juga. Anfield Iya. selalu Nggak jadi semua tempat orang yang bisa sulit. menang di Anfield. Bahkan nggak jangan menang, ambil poin dari Anfield pun juga sulit. Madrid sebenarnya doang ambil bisa. 1 poin. Gua nggak mau ngomongin gua itu. Tapi menurut gua Wenger pun yang udah meraih sukses begitu banyak 90-an banyak juga kan yang ngedrop di abis Januari, artinya nggak semudah itu juga ketika mempertahankan Nggak posisi semudah, atas. betul. itu sulit. Tapi Menurut gua lawannya juga karena City lu sih. beruntung musim ini Lagi pada ngedrop banyak. Liverpool drop. Ya. Chelsea Tapi City-nya kan lagi puzzle-nya ketemu nih, Coach. 3 bulan pertama Jelek. drop. Iya, Ya lagi kan? jelek-jeleknya. Dan lu harus bisa memanfaatkan momentum itu. Itu yang disayangkan dalam 5 musim itu Guardiola juara itu nggak pernah ketemu momen di mana dia ketinggalan sejauh ini sebenarnya. Iya, Dan itu iya. yang sangat disayangkan dan apabila Arsenal nggak jadi exactly, juara. sangat disayangkan. Ini yang gue maksud. Bukan masalah juara atau tidak. Lu tidak bisa ambil momentum ini hanya karena lu terlalu percaya dengan pemain yang lu nggak bisa ngelihat pemain lah kasarnya Nggak, begitu. tapi kan lu tipikal pelatih yang penting main cantik, menang adalah bonus gitu, atau juara adalah bonus kan. Arteta kan memberikan itu selama ini. Bentar. Klarifikasi. Lu harus lihat momentum. Sama kayak MU bukan MU, sama kayak di turnamen. Oke, Ya. Champions League. Menjelang sana, it doesn't matter. Ya, kalau turnamen iya. It doesn't matter. Iya. It doesn't matter lu mau main, yang penting lu menang. Iya, iya. Karena main cantiknya nanti di liga. Iya. Gue itu udah disuguhin banyak permainan cantik. Iya, iya. Ini tinggal 8 match. Yang penting sekarang pragmatisnya. Yang sekarang kan lu harus menang. Hasilnya. Iya. Karena main cantik udah sering. Udah cukup terhibur. Ya ujung-ujungnya kan Udah lu pengen enjoy. ada hasil Loh, juga of kan. course. Iya kan? Tapi ada hasil, itu harus ada dasarnya. Lewat permainan cantik. Dasarnya lewat permainan cantik. Karena kalau lu lihat hampir semua juara Iya. di semua negara, itu main cantik semua yang jadi juara. Itu Kecuali dasarnya. Juve ya. Bagus Gua nggak juga pernah itu, Juve main Juve cantik sih sebenarnya. Enggak, pragmatis lu juga. karena fans Inter aja lu. Enggak, emang coba lo lihat Juve nonton. Kapan lo pernah lihat Juve main cantik? Tapi level Sekarang. kolektivitas mereka Iya, ya dari tinggi. 5 Iya, sekarang kan Napoli yang juara. 5 musim terakhir, masih 5 musim terakhir. Iya, Nggak karena pernah. yang lain lebih katrol Iya, lagi. kan? Karena timnya emang mainnya Tapi individual. intinya ya. kalau buat Arsenal menurut gue kalau mereka bisa keluar dari weekend ini dengan posisi masih di Nah, puncak ini kan walaupun sebenarnya itu masih sangat-sangat bisa sulit. Iya, tapi kalau mereka bisa keluar dari weekend ini dengan situasi masih di puncak, itu mereka masih punya situasi Puncak menjadi pasti. juara. Karena kalau kalah masih selisih 2 poin. Iya. 2 match itu juga ada Plus dua 2 match. Game Tapi itu. tetap 2 poin tetap di atas. Di puncak dengan catatan bisa curi poin dari Etihad juga. Itu Iya, iya. tantangan terbesar ya. Oke. Tapi kalau soal Arsenal, gue justru Iya, iya. kalau gue sebagai fans Arsenal dengar pendapat Koci dari tadi, gue justru jadi khawatir gitu. Khawatir
musim depan ini bakal gimana? Apakah squad Arsenal musim ini overachievement? Apakah yang dicapai oleh Arteta musim ini adalah overachievement atau pencapaian berlebih doang? Atau suatu momen-momen yang Musim depan kalau nggak 4 pemain bagus datang, 5 pemain ini malah akan makin drop. drop. Iya. Nah, ini yang gue khawatirkan. Karena ini barusan. Liverpool akan invest, Iya. akan bangkit lagi, MU akan bangkit Pasti. lagi, Chelsea nggak tahu, ayam sayur nggak usah kita bahas. Nggak usah. Chelsea Ya, nggak usah. Chelsea nggak jelas Nggak juga. jelas, sudah beli pemain banyak soalnya, Iya. nggak invest lagi. Pelatih tuh mau Nggak, datang, pelatih pelatihnya pun mau cocok atau enggak? Pelatih Belum tolak tentu sana cocok sini. kan? Pelatih mau Ngerti nggak? datang. Cuman at least yang pasti Liverpool sama MU bangkit. Iya. City selalu di atas, City sih pasti ya lu masih. harus bersaing. Ya tergantung pembelian ya, karena Itu yang gue khawatirkan, apakah musim ini dikatakan sebagai overachievement? Iya. Karena gue takutnya seperti itu. overachievement emang. Takutnya begitu. Musim ini ini overachievement sebenarnya. justru pada saat lu overachievement, Momentum. Invest. momentumnya lu manfaatkan. Tapi kayaknya situasi itu nggak berlaku untuk City dan Haaland sih sekarang. Ini Masih udah- ada di Karena sana. duit mereka banyak. Iya itu dia kan, makanya agak susah musim depan. kayaknya Sebenarnya musim Arsenal depan. nggak kekurangan duit, tapi pelit aja. pelit aja. Ya semua juga gitu, coach. Ya, Enggak sih, lawannya. City nggak pelit. Iya, karena duitnya kan duit Timur Tengah. Newcastle nggak pelit. Oke, prediksi skor. Nggak usah skor deh. Nggak ada lah, males Nggak gua. kalah Maksudnya, ya lu udah pasrah dia. Harapannya Enggak, gue Arsenal- cuman berharap Tapi kalkulasi ada terus. miracle. Enggak ada. Oh, Lu udah mau jelas kalah udah ya. 1-0, 1000-0 tetap kalah. Udah jelas betul. Dalam momen sekarang sangat krusial, sangat penting. Gue berharap ada miracle, udah itu Nah, aja. di momen-momen lebaran inilah mungkin Iya. dari kemenangan adalah momen miracle buat Coach Justin ya. Kalau menurut lu? Ya ini calculated win buat City seharusnya. Ya iyalah, kalau orang normal juga akan bikin Udah gitu. bener berarti City dong yang Iyalah. menang. Tapi kalau secara psikologis Arsenal butuh banget, paling butuh menang Arsenal. Ya, butuh, iya. Apalagi match-match setelah ini gue bilang kalau abis lawan City Jadi lawannya urgensinya udah gimana beda, kalau urgensi? Secara urgensi? Ya. Siapa yang butuh lebih menang? tetap City sih itu juara. Soalnya juara Gimana sih? akhirnya. Ya emang iya. Dia Marem juga orang akan milih City Iya. kan kalau ada yang milih Arsenal. Semua fans Arsenal yang waras juga akan bilang City menang. Dan abis ini Sesimpel Arsenal itu. lawannya sulit-sulit sebenarnya. Iya. Newcastle, Chelsea. Enggak, semua gue itu. nggak pintu sulit. Seharusnya Lu mungkin sulit. enggak, untuk gue enggak. Sebelum kita prediksi singkat Coppa Italia antara Inter dan juga Juventus, gue pengen nanya sedikit. Kalau let's say Liga akhirnya lepas, dan artinya Arsenal trophyless. Menurut lo kegagalan besar nggak buat Arsenal Enggak, musim ini? sama sekali tidak. Nggak, sama sekali, oke. Sama sekali nggak ada gagalnya. Luar biasa, cuman sangat disayangkan Berarti dan Arteta in dong. enggak, sama sekali enggak. Arteta ini bukan pelatih yang bisa ngangkat Arsenal ke level berikutnya. Kalau di liga lain gue mungkin bisa, tapi karena lawannya City selama ada Pep Guardiola, even Ten Hag pun gue nggak rasa bisa selama Pep Guardiola masih dengan squad yang seperti Ten ini. Hag kalau dikasih duit Iya. unlimited kayak Chelsea, kok Chelsea? Iya ya. Ya, Chelsea sama Chelsea City lah. Setengahnya Chelsea lah. Setengah Chelsea, Nggak usah 600, Iya. 300 saja. Lu lihat. Ya, ya kalau Pep dikasih juga 600 juta juga mah. Sama-sama lihat juga. akan terus gini juga kok Enggak. maksud gue. Bukan, Pep itu butuh berapa tahun juga. Iya. Ten Hag ini baru masuk Iya. dan MU mengalami sekarang dilakukan Ten Hag kan bersihin sampahnya oleh. Iya ya, evaluasi lah. Iya. Betul. Dan tahun depan akan mendekati, akan jauh lebih mendekati, mungkin nggak juara. Iya. Enggak. Tapi kembali lagi ke dana yang diberikan. Nah, karena kemungkinan besar nggak dijual ke Qatar, jadi gue nggak yakin dana itu akan diberikan kepada Ten Hag. Ada susah juga kan. Iya. Ya kan, berarti bukan kegagalan besar Dan musim ini buat dan Arsenal. semoga Qatar beli Arsenal. Yeay! Karena dia gedek Ada sama mau, MU, gue dikerjain sama Ada MU, mau, gue nggak ternyata. jadi. Ya udah, gue beli Arsenal. Milan MU bilang jangan dijual ke Qatar. Mereka punya kepentingan. Sekarang Arsenal pada beli Gue Qatar. yakin Kroenke mau invest kok nanti di summer investor ini bakal datang nih. Oh, Pak bukan, Kroenke pertanyaan ini. gue, Arsenal gagal total nggak musim ini kalau nggak dapat Kalau- trofi. Karena Leo Ferdinand ngecengin kan. Ya. Dan dia dapat 1 trofi gitu kan. Walaupun Kalau Carabao Arsenal Cup. dapat trofi Dan gimana? kalau Siapa Leo ngecengin? Ferdinand, Rio. Ferdinand. Tapi Kan kalau ngecengin. soal Ya elah Ferdinand lagi. ya, dia tahu cara untuk jadi Dia mah juara, dia tahu kan. lah. Engagement Iya, dapat iya. dia kan. Tapi kalau soal Arsenal nggak dapat juara itu sebagai kegagalan apa nggak? Trophyless ya, Ya. dikatakannya trophyless. Gua sih kegagalan mungkin nggak bilang total kegagalan atau total match enggak. Ya. Tapi yang disayangkan adalah mereka kan udah mengorbankan FA Cup, Semua. Carabao Cup, Europa Europa League dilepas juga. Tapi kan tujuannya untuk ngejar trofi Liga, utamanya, iya. liganya. Justru Fokus. kalau dilepas ini, gue sih akan menganggap justru alarm lah. Jadi bukan gagal tapi alarm karena banyak pemain juga yang ternyata yang gue salah penilai juga. Tadinya gue menilai pemain-pemain yang seharusnya kayak ada White, terus ada si yang lain-lain itu gue rasa udah cukup buat Arsenal untuk jadi juara. Tapi ternyata ini kan jadi ada evaluasinya, ada ininya lah, ada hikmahnya. Ternyata Arsenal masih butuh 2 atau 3 pemain untuk invest untuk jadi juara. Butuh 5-6 pemain. Lebih banyak lagi setengah Gua, dong itu. gua harap sih, gua harap Arteta dibeli Barca atau City atau whatever lah. Lah, ya lo bilang dia nggak bisa membawa
tim sebesar itu tuh. Dia strateginya bagus kalau pemainnya hebat. Ya, tapi kalau mentalnya dia nggak bisa motivasi, sama aja. Ya ujungnya kayak Ancelotti kan. Nah, soalnya kan nggak main bagus, tapi juara. Kebalikan. Enggak, cari pemain yang hebat, ngandelin skill. Tim juara. Ya, oke, itu dari Arsenal dan juga persaingan juara dari Premier League. Kita pindah sedikit ke Coppa Italia. Ada Inter lawan Juventus leg kedua, kemarin imbang 1-1. Lo melihat dengan sekarang kondisi Lukaku akhirnya bisa main, dicabut dari hukumannya karena katanya selebrasi yang nggak perlu. Akan seperti apa Juventus lawan Inter? Ya seharusnya game ini jadi kedua tim harusnya all out ya. Apalagi di pertemuan pertama kan sebenarnya gue bilang cukup alot lah. Dan Inter kayaknya Serie A udah susah ya, ngejar untuk peringkat 4 ya. Berat juga apalagi sejak Juventusnya dapat Minggu depan Napoli juara. sejak pengembalian poin. Ngejar top 4 untuk Champions League itu berat Lazio juga. Udah susah dikejar. Yap. Ada Lazio atasnya masih susah kan, banyak. atasnya masih bisa. ya 3-4 kan. Ada Juve Iya, juga Kan ada bahkan. Juve masih Nggak usah 3-4 pun masuk Champions League. Iya, tapi Iya, susah iya. juga, Susah, susah ada juga. Juve. Juve udah kembali susah, ke kenapa itu. susah? Ya Inter nggak pernah menang, 4-3 pertandingan. Ya make sure lu menang Tapi lah. kan, ya maksudnya prioritasnya jadinya minimal save the trophy di sini kan. Karena Iya. kalau Liga Champions League kita Iya, tahu pada betul. ketawa pasti. Dan kan ngomongin kalau Liga Champions. dapat Coppa Italia juga jadi pencapaian juga buat Inter. Apalagi kan yang sekarang dibutuhkan juga trofi kan. Iya, Sekiranya Inter butuh banget trofi dan gua rasa secara objektif musim ini secara garis besar udah pada tercapai kok. Champions League udah melampaui ekspektasi banyak fans Inter Ya, juga. Inter nggak ada yang nyangka Dan di juga sini. sekarang di Coppa Italia gue justru melihat mereka sebagai favorit untuk lolos ke final Inter Milan. Karena Ini- gue ngeliat belakangan mereka ini ada semifinal ya? Semifinal. Semifinal Leg pertamanya seri dan gue lihat mereka sekarang itu justru masalah yang udah kita omongin di awal kan kesulitan mencetak gol. Nah, kemarin Kalau udah gue bisa lihat cetak gol belakangan ini 1 bulan terakhir itu udah ketemu lah puzzle untuk mencetak gol gimana dan gue harap mereka bisa ngelanjutin ini form si Lautaro Martinez begini dan juga kembalinya Lukaku gue rasa Gimana juga bisa bakal cetak gol tapi nggak menang 4 kali? baru Tapi- di Coppa Italia masih Coppa Italia masih ada, masih bisa terbuka lebar. Jadi gue lihat mereka masih tetap favorit untuk Kemarin akhirnya lolos. golin di pertandingan Serie A Ya. terakhir kan. Setelah 3 pertandingan sebelumnya nggak golin. Ya, Tapi bisa menang. itu juga. Menang, Menang, kan? meyakinkan Akhirnya kok menangnya. Setelah 3 pertandingan nggak pernah menang, Menangnya- akhirnya menang juga. Menangnya meyakinkan kan. Lalu juga. tapi sama Juve coach kan Allegri sempat dibully-bully segala macam, tapi sekarang dia bisa membawa pelan-pelan nyodok ke sini, artinya ya dia masih orang yang tepat untuk bisa Ya. nyelamatin Juve lah minimal. Ya lu kalau lihat dari hasil ya mungkin Ya kan iya. pragmatis banget nih orang kan. Iya, iya, exactly. 1-0 Ya. ya. Kalau lu sekarang parameter lu apa? Hasil doang atau lu punya bermain sesuai dengan statusnya Juve sebagai tim yang mendominasi, tim yang banyak trofi, bla bla bla. Iya, iya, kalau Juve Ya mah kan begitu. enggak, ngerti nggak? Iya. Tapi kan Allegri selama ini sama Juve juga begitu kan. Hasil yang penting hasil. Iya, Main nggak dikebur. kalau lihat dari hasil ya mungkin not bad ya. Tapi gue rasa tim besar dan gue taruh Juve di kategori tim besar itu punya tanggung jawab moral untuk lebih dari cuma menang doang. Dan kalau Inter Juve soal mana menurut lo? Leg kedua ini yang Inter lolos ke lah final. sih. Inter. Wah, Gua- kalau fans Inter gua- bisa pada takut nih. Untuk Cup Games Inter Gue nggak kalau suka gini. Juve mah. Gue sorry salah. Gue putar. Gue nggak suka Allegri. Oh iya, ini pelatih Italia dia nggak suka. Bukan Juve, Iya, bukan Juve. Allegri-nya. Allegri. Allegri-nya. Tapi belakangan kan juga selama Juventus musim ini kalau lagi main jelek pun Allegri juga salah satu pelatih yang paling vokal. Dia bahkan bisa ngomongin itu timnya mainnya jelek banget. Bahkan beberapa kali dia nggak perlu salaman sama pelatih lawan, dia cabut duluan tuh Gue nggak mau- berapa nggak mau kali nyelesain nonton full time. Juve main, aduh. Iya, it's a big bahkan joke. pelatihnya juga kecewa sendiri si Juve Allegri-nya. begitu, kan. Allegri-nya kecewa sendiri, tapi gua ngelihat Juventus musim ini tapi ada beberapa pemain juga yang udah gua rasa penampilannya meningkat lah. Salah satunya Locatelli. Gue suka banget sama mainnya si Locatelli ini dan gue lihat belakangan dia ada form yang dia bisa unlock lah dalam karakter dia, yaitu soal possession football-nya ini nyata dia bagus ini. Dia udah melebihi pencapaian dia di Italia 2021 lalu di Euro final ya, juara mereka bersama Locatelli main bagus. Sekarang mainnya jauh lebih bagus Iya, lagi. Sebagus apa sih Locatelli? Gua nggak ngerti. Gua suka liat main. Cuman Piala Dunia nggak lolos gimana? Dia Oh, main Piala juga Dunia- tuh. Piala Dunia itu ya sebuah kegagalan total lah buat Italia. Kan Ya, kalau dari lu harus form, hitung juga dong. Kalau dari dua, form si dua kali Locatelli, nggak lolos Piala Dunia loh. secara berturut ya kegagalan. Tapi Italia kan sekarang udah bisa berbicara di Champions dulu setidaknya. Jadi nyusul Ya aja elah lah. bicara Champions karena drawing. Itu beruntung juga dong. Beruntung Drawingnya juga.
Aduh, Tapi nggak UEFA ada Juve di hancur. sana. Sayangnya nggak ada Juve. Sayang banget nggak ada Buset, Juve. drawingnya dari lolos grup loh, udah kayak Dakocan udah drawingnya. Tapi lumayan lah, Inter kan bisa nyingkirin Barcelona loh di Itu, fase di grup grupnya yang sulit, Ada iya. Bayern Munchen juga. Yap. Berarti sama-sama Inter ya. Dan itu Inter. dia, semoga ini menjadi kenyataan buat Inter Milan karena Amin. musim ini di Liga kayaknya udah nggak mungkin Champions, tapi bisa dengan juara Coppa Italia dan juara Liga Champions ya. Dan juga Jebret Media punya program sama-sama bantu. Kalau kalian punya produk UMKM bisa kita promosikan dengan kontak di sini dengan harga yang masih bersahabat. Karena Jebret Media ditonton oleh jutaan viewers, jadi juga bisa saling membantu mempromosikan produk kalian. Dan terima kasih juga buat Awe dan juga Sari Mandi tidak pernah membuat kita kehausan juga kelaparan yang selalu mensupport kita sebelum siaran dan juga sudah siaran. Thank you juga Jebret Team udah nonton dari sebelum bulan puasa sampai lebaran sampai udah selesai musim mudik. Terima kasih semuanya, sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Thank you coach, thank you juga Rizal. Thank you. Thank you. Bye-bye.